Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Ini contoh tekanan hidrostatis ya. Ada sebuah tabung, misalkan di sini ada suatu tabung gitu ya, diisi alkohol. Misalkan di sini diisi alkohol setinggi 20 cm. Berarti di sini 20 cm ya. Jika massa jenis alkohol, berarti diketahui di sini massa jenis alkohol 0,8 gram per sentimeter kubik dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Apakah besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung? Dasar tabungnya mana? Sini, ini dasar tabung kan namanya. 5 cm dari dasar tabung, berarti ke sini. Berarti ini H-nya bukan H ya, maksudnya H yang dari bawah gitu ya. Berarti dari sini ini adalah 5 cm ya. Berarti yang ditanya adalah tekanan hidrostatis. Maka jawab kan P H sama dengan rho dikali G dikali H. Nah ingat, H-nya nggak boleh sembarangan pakai 5 atau pakai yang 20 mis. Tapi ingat, berapakah besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung? Totalnya 20 cm. Yang ditanya 5 cm dari dasar. Berarti di sini kan, di titik A nih, di sini. Ingat, tadi H-nya itu apa? H-nya itu dihitung dari permukaan. Ini kan permukaan, berarti H-nya pakai yang mana? Berarti pakai yang dari atas sampai titik A. Dari sini sampai sini. Ini H-nya gitu ya. Nah, maka H-nya kita dapat dari mana? Tentu saja H-nya adalah tinggi total dikurangi yang dari dasar. Berarti 20 dikurang 5. Berarti H-nya adalah 15 cm. Ingat ya, H-nya itu dipakainya dari permukaan sampai titik yang ditanya gitu. Berarti pH sama dengan rho. Nah, ingat di sini masih gram per sentimeter kubik. Kita ubah dulu. Ya. Kita ingat dulu ini rumusnya nanti ya. Kita ubah, rho-nya kan itu 0,8 gram per sentimeter kubik. 0,8 dari gram jadi kilogram, naikkan berarti 10 pangkat min 3. Di sini dia jadi kilogram per sentimeter kubik, dijadiin meter. Naik juga kan? Naik berapa? Naik 2, tapi di sini pangkatnya 3, berarti jadinya min 6. Kan naik jadinya min, karena 2 dikali 3 jadinya 6. Berarti 0,8 kali 10 pangkat berapa? Min 3. Ini min 6 di bawah, kalau kalian bingung nih mis tuliskan. Min 3, 10 karena ini di bawah minus, berarti ke atas jadinya plus. Berarti 0,8 kali 10 min 3 sama 6 pangkat 3. Berarti sama aja kayak berapa? 800 kg per meter kubik. Nah, ini baru dapat apanya? Rho-nya atau massa jenisnya. Terus kita masukin ke sini. Rho-nya berapa? 800 dikali G-nya berapa? 10 dikali H-nya berapa? Ingat, masih dalam sentimeter. Ubah dulu jadi meter. Jadinya 0,15 meter. Berarti ini 0,15. Berarti berapa? Misalkan ini, oh ini 0,2 sama ini hilang komanya, berarti tinggal 8 kali 10 dikali 15. Coba 15 dikali 8. Ini 0,40, berarti di sini 2, berarti ini 120 nambah 0 1. Ya, berarti 1200 ya. Tekanan hidrostatis satuannya apa? Boleh Pascal atau tadi N per M kuadrat gitu. Jadi ingat ya, kalau tekanan hidrostatis H-nya itu dihitung dari atas sampai titik yang ditanya kayak gitu. Berikutnya kita bahas halaman 53 nomor 15, ini tentang pipa U ya. Di sini air dan raksa kan nggak bisa nyatu karena beda jenis gitu ya. Di sini ketinggian airnya diketahui 25 ya. Kemudian kita baca dulu soalnya. Ya, di sini diketahui raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih 2 cm ya, selisih. Kemudian kaki sebelah kiri berisi zat cair setinggi 25 cm. Jika massa jenis raksa 13,6 gram per cm kubik, maka massa jenis zat cair adalah
di sini ya. Dia raksa sama airnya di sini dia punya selisih 2 cm ya. Jadi di sini itu 2 cm. Oke, dia punya selisih di sini 2 cm. Sementara di sini totalnya berapa tadi? 25 cm. Artinya di sini tinggi raksanya berarti di sini berapa? Totalnya 25 nih, ke sini 25, sini 2. Berarti di sini adalah 23 cm gitu. Berarti dari sini bisa kita ketahui nih, kita tulis aja di sini ya. Misalkan ini ini untuk nomor 15 ya. Ini nomor 15 diketahui berarti apa? Misalkan air cairan yang satu gitu ya. Berarti H1 sama dengan 25 cm. Kemudian H2 adalah berapa ini? 23 cm. Kemudian rho yang kedua tadi massa jenis cairan yang kedua adalah massa jenis air raksa 13,6 ya, 13,6. Yang ditanya massa jenis airnya, zat cairnya. Berarti di sini 13,6 masih dalam gram cm3 ya. Yang ditanya adalah rho 1. Nah, pipa U tadi gimana? Langsung aja pakai yang cara cepet ya. Langsung rho. Misalkan di sini jawab rho 1 kali G1 sama dengan rho 2 kali H2 ya. Ini di sini 25. Dapatnya dari mana, Miss? Yang tadi, yang pipa U. Nih, pipa U yang ini rho 1 H1 sama dengan rho 2 kali H2 ya. Mana tadi? Di sini ya. Berarti rho 1 yang ditanya. Oh, berarti karena rho 1 yang ditanya, mau dimasukin angkanya dulu boleh, mau balik rumusnya juga boleh. Berarti ini rho 1 sama dengan apa? Rho 2 dikali H2. Ini Oke. Jadi jawabnya langsung pakai rumus yang tadi pipa U. Apa? Rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Ya, rho 1 yang ditanya nih, boleh kalian balik dulu rumusnya atau langsung dimasukin angkanya. Kalau mau dibalik rumusnya berarti di sini rho 2 H2 per H1. Rho 2-nya 13,6 gram per cm3 ya. Sementara di pilihan jawabannya mintanya dalam kilogram per meter kubik. Berarti harus kita ubah dulu. Cara gampangnya apa? Langsung dikali 1000. Berarti di sini rho 2-nya adalah 13,6 kan langsung kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ini udah dalam kilogram meter kubik. Berarti 13.600 kg per m. Berarti 13.600 ya. Di sini 13.600 dikali H2. H2-nya 23 cm, dijadiin meter berapa? 0,23 per H1. 25 cm berarti di sini 0,25 ya. Supaya lebih mudah kalau mau menghitung pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Oke, ini nanti kalau misalkan hasilnya dibulatkan gitu, misalkan mungkin kalian ngitung pakai kalkulator misalkan 12,512 kg per meter kubik, boleh dibulatkan jadi 13.000 kg per meter kubik ya. Berarti jawabannya yang D gitu. Nah, berikutnya kita bahas tentang hukum Pascal ya. Yang hukum Pascal ini ada luas perhatikan gambar ya. Kita bahas halaman 56 nomor 38. Ada suatu piston di sini ya. Di sini ada F1 diteruskan menjadi F2. Di sini luas penampang 1. Berarti kan ini F1, di sini ada A1. Di sini F2 berarti di sini ada A2. Luas penampang yang kecil yang mana? Yang pertama. Berarti tulis diketahui yang kecil dan yang besar berturut-turut 20 cm dan 60. Berarti di sini
A1 20 cm dan A2-nya adalah 60 cm. Kemudian F1-nya di sini adalah 6 Newton dan F2-nya adalah yang ditanya. Berarti di sini ditanya. Ya sudah, kita langsung saja pakai rumus apa? F sini berarti jawab F1 per A1, F2 per A2. Karena F2 yang ditanya, terserah kalian mau dimasukin dulu rumusnya, mau dimasukin dulu angkanya atau langsung dibalik rumusnya, terserah kalian gitu ya. Ini kan tinggal dikali silang aja, berarti F1 kali A2 per A1 gitu ya. Berarti F1-nya berapa? 6. A2-nya, nah lihat ini kan A2 sama A1 kan dibagi ya, masih sama-sama dalam sentimeter, nggak apa-apa, nggak usah diubah ya, karena nanti akan sama-sama dicoret atas bawahnya. Kecuali di sini misalkan cuma A2 doang yang dibutuhin, karena dia nggak bakal dicoret sama siapapun, harus diubah jadi meter. Tapi karena ini kayak gini nanti bisa dicoret atas bawah, berarti nggak diubah, nggak apa-apa. Berarti ini 60 per 20 ya, berarti di sini coret 6 dibagi 2 itu adalah 3, berarti 6 dikali 3 berapa? 18 Newton. Berarti jawabannya yang C, seperti itu ya. Silahkan disimak dengan baik, catatannya di contoh soalnya disalin ke buku catatan, nanti sewaktu-waktu akan Miss periksa ya. Dan kalau emang ada yang belum paham silahkan ditanyakan, oke?